Puji Tuhan. Saudara, kita akan ucapkan dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan dan belajar firman Allah. Ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saya undang sekali lagi kita berdiri, angkat Alkitab kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang mengenakan manusia baru. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Saudara buka Filipi langsung ketemu Efesus 4. Ya, Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Saudara, mengenakan manusia baru, ya. Firman Allah kalau kita perhatikan ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Saudara, banyak orang yakin, kalau saya tanya kepada saudara, saudara yakin Allah itu ada? Ya, kok belum semua. Ada yang tidak yakin berani angkat tangan? Siapa yang tidak yakin Allah itu ada? Angkat tangan. Ya. Semua kita yakin Allah itu ada. Amin. Ya. Kita yakin Allah itu ada, apalagi Saudara, kalau dari kecil ya, kalau dari kecil sudah Kristen, sudah ikut sekolah minggu, diajar Allah itu ada, ya. Di mana-mana Allah itu ada, bahkan dibuat lagu. Tetapi aneh, Saudara, pakai bahasa yang keren itu, ironisnya, Saudara, banyak orang yang mengerti, yakin Allah itu ada, tetapi hidupnya tidak takut akan Allah. Hidupnya, tindakannya melukai hati Tuhan. Kalau ditanya, kamu percaya enggak Allah itu ada? Percaya. Yakin enggak? Yakin. Kan itu sesuatu yang ironis, sesuatu yang ya aneh gitu. Ya, kalau seorang anak takut sama papanya karena papanya galak. Ketika papanya itu ada di rumah, biarpun dia ada di kamar, itu anak tidak berani macam-macam loh. Betul ya? Ya enggak? Mungkin dia keluar pun dia tahu papanya galak, kalau dia melakukan sesuatu dia tahu akibatnya apa. Dan dia takut. Sekarang kita mengerti kalau orang tua kita ada di satu tempat, tidak ada di tempat yang lain. Tetapi Allah itu saudara ada di mana saja, Dia ada di situ. Amin. Nah, kan aneh kalau kita ini, apalagi kalau kita orang Kristen, kemudian kita tidak takut akan Tuhan, tindakan kita justru melukai Tuhan. Itu kan aneh.
Seharusnya kalau kita yakin Allah itu ada, harusnya kita ini hidup takut akan Tuhan. Amin. Harusnya kita ini menghormati Dia. Saudara, nah firman Allah kita belajar ayat yang ke-21 katakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Saudara sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Ya, saudara ada di gereja tidak mungkin yang tidak dengar. Saudara sudah mendengar tentang Dia. Kemudian apalagi? Menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Setiap kali saudara ke gereja, saudara diberi pengajaran bagaimana kehidupan Tuhan, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, sifat-sifat Allah yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Saudara diajar. Meskipun tidak bisa langsung global, kan pasti sedikit demi sedikit saudara diajar. Setiap saudara ke gereja, saudara diajar. Saudara. Nah, kita melihat firman Allah katakan, kita sudah menerima pengajaran itu. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-22, saudara. Nah, ayat 22 demikian bunyinya firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara harus mengerti bahwa di dalam setiap hidup kita itu, hidup lama itu masih ada. Betul? Manusia lama itu masih ada. Nah, firman Allah katakan kalau kamu sudah mendengar tentang Dia. Siapa Yesus itu? Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan kamu mendengar juga pengajaran di dalam Dia. Maka dikatakan kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kehidupan kita yang lama, kebiasaan kita yang lama. Saudara, di dalam diri kita seperti ada dua manusia. Manusia lama, manusia baru. Manusia lama ini sewaktu-waktu bisa bangun, saudara. Ya, nah, kenapa manusia lama harus ditanggalkan? Sebab manusia lama itu membuat rohani saudara mati. Membuat rohani kita tidak tumbuh. Rohani kita lumpuh bahkan mati saudara. Dan bukan hanya itu yang paling tragis. Manusia lama itu kalau kita ikuti terus. Ya, kalau kita tidak bunuh. Manusia lama itu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Ke neraka, saudara. Biarpun kita orang Kristen, kalau cara hidup kita masih terus mengikuti manusia lama. Aku ya seperti ini. Ini kan wajar gitu ya. Kalau menurut teman orang dunia wajar saya berbuat seperti ini wajar. Tapi Tuhan tidak mengajar demikian, saudara. Ya, saudara. Jadi manusia lama harus kita tanggalkan supaya kita tidak binasa. Ya, saudara. Ayat yang ke-23. Supaya kenapa harus ditanggalkan? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran kita ini harus terus diubah. Pola pikir kita yang lama harus terus dirubah, saudara. Supaya apa? Dibaharui, supaya kita mengenakan manusia baru. Namanya mengenakan seperti pakaian. Mengenakan pakaian. Harus dipakai. Dan setelah dipakai bisa dilihat oleh orang lain. Dia ganti bajunya. Tadi enggak itu loh bajunya. Betul ya? Orang lihat. Perubahan itu orang lihat, saudara. Jadi kita enggak bisa bilang gini, yang penting lah batin toh berubah. Luar tetap aja kan enggak apa-apa. Tuhan kan lihat batin. Loh, perubahan batin itu siapa yang tahu?
Orang harus lihat perubahan tindakan kita, perubahan sikap kita, perubahan cara kita bicara. Semua harus berubah. Kita baru tahu, oh iya, dia sekarang memang mulai mengenakan manusia yang baru. Amin, saudara. Nah, saudara, kita tahu ayat yang terkenal di dalam Roma, saudara, 12 ayat yang kedua. Roma 12 itu kasih tanda ya, Efesus itu supaya nanti bukanya tidak sulit. Saudara kasih pita saja, Alkitab saudara, Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tujuan perubahan mindset, perubahan pola berpikir, cara berpikir. Firman Allah katakan supaya kamu nggak serupa dengan dunia. Supaya cara berpikirmu tidak selaras dengan dunia, tetapi selaras dengan Allah. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti kita. Kita sulit bersahabat dengan orang yang tidak selaras dengan kita. Betul? Iya kan? Kan ada ayat yang berkata, kalau tidak salah di pengkhotbah. Mungkinkah dua orang itu jalan sama-sama kalau mereka tidak sehati? Satu mau ke sana, satu mau, tidak bisa saudara, tidak bisa. Ya, nah kita ini Tuhan bilang cara berpikir kita harus diubah, tentu saja lewat kebenaran firman saudara. Supaya tidak serupa dengan dunia, budimu, cara berpikirmu, akal budimu berubah. Kalau itu berubah, maka kamu akan tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Selama mindset tidak dirubah, biar Kristen nekek orang bilangnya, biar Kristen puluhan tahun, tidak akan berubah. Tidak akan ngerti kehendak Tuhan. Karena apa? Persepsi dunia tidak sama dengan persepsinya Tuhan. Tidak bisa nyambung saudara. Makanya tidak bisa dengar firman itu mosok kayak gitu. Masa gitu, tidak masuk akal. Mungkin gitu ya. Tidak bisa saya seperti itu. Tapi kalau mindset kita diubah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara dan saya bisa berjalan dengan Tuhan. Kalau enggak bisa. Sama manusia aja kita harus punya kesepakatan. Betul ya? Ya saudara. Saudara orang suka main judi, saudara enggak anti main judi. Bisa? Jalan bareng enggak bisa. Kumpul-kumpul main judi, saudara enggak nyaman. Saudara bilang gini, maaf ya aku pulang aja. Betul ya? Ya, apalagi dengan Tuhan saudara. Ya, jadi kita belajar untuk mau. Setiap saudara dengar firman bukan hanya jadi pengetahuan, tapi juga merubah cara berpikir kita, batiniah kita. Supaya kita tahu mana kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan apa enggak? Saudara, tentu saja kalau bicara kehendak Tuhan dan tidak itu saudara, tentu saja kita perlu bertanya hal-hal yang boleh dikatakan yang berdampak besar dalam hidup kita. Saudara enggak usah bilang gini, Tuhan besok saya mau ke pasar, makan apa ya? Ya enggak usah kalau soal itu, saudara sudah mikir sendirilah. Kalau saudara perlu sehat, saudara punya sakit misalnya, saudara harus bagaimana? Kan gitu. Ya, saudara. Jadi kita hal-hal yang penting gitu ya. Yang berdampak besar. Misalnya beli rumah itu berdampak besar, saudara. Ya kan? Saudara kredit misalnya, lah ini perlu tanya Tuhan. Tuhan kan tahu, saudara depannya itu bakal turun ekonomimu dan tidak. Saudara kan enggak tahu. Tahu-tahu sudah kredit rumah, saudara enggak kuat bayar. Nah itu kan perlu tahu, saudara. Ya itu kan hal-hal yang besar yang menyangkut kehidupan saudara. Ya, nah saudara coba kita lihat coba Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kalau tadi saya katakan kalau orang Kristen mindsetnya tidak diubah, dia sulit tahu mana kehendak Tuhan dan yang bukan. Itu sulit. Karena apa? Cara berpikirnya masih dunia. Nah, firman Allah katakan di dalam Ibrani, kita ini punya banyak saksi. Hidup saudara itu banyak saksi yang lihat. Orang di sekitar kita lihat. Keluarga inti kita lihat. Tuhan lihat. Malaikat lihat. Setan juga lihat. Halo? Betul? Lihat saudara. Jadi banyak saksi itu bukan cuma orang, tapi semua itu melihat kehidupan kita. Nah, firman Allah katakan kalau kamu mau ikut perlombaan, kamu harus lepas itu. Apa yang merintangi kamu untuk bisa ikut perlombaan. Firman Allah katakan apa? Beban dan dosa. Beban dan dosa, beban. Saudara, orang itu kalau tidak melepaskan beban, keinginan duniawi. Beban itu keinginan duniawi. Pengen ini, pengen itu. Saudara enggak dilarang loh. Saudara mau beli rumah. Kalau punya duit beli aja. Mau ganti mobil. Kalau memang punya duit ganti aja. Enggak apa-apa, biarpun yang harga miliar juga enggak apa-apa. Asal punya duit. Dan yang perlu dikasih tahu, saudara, kita punya segala macam bukan untuk mencari hormat. Tapi saudara memang butuh. Ya, mungkin saudara punya mobil, enggak enak. Dudukannya enggak enak atau mogok-mogok. Masa enggak boleh ganti? Masa itu kedagingan? Ya enggak, beli aja. Beli aja, saudara. Yang penting bukan untuk kebanggaan diri itu loh. Bukan untuk prestis, bukan. Tetapi saudara membeli karena memang butuh. Boleh saya katakan gini ya. Kalau saudara misalnya, kebetulan di sini enggak ada sih rasanya. Kumpulannya pejabat. Ya. Saudara sering ketemu pejabat, ya seseorang misalnya yang kaya, biarpun dia bukan pejabat, kumpulannya kan pejabat ya, sering kali kan. Ya. Itu enggak mungkin pakai mobil yang harga 40 juta kan. Paling tidak mobilnya Mercy. Kan gitu saudara. Bukan dia kedagingan, enggak. Tapi kalau saudara cukup dengan mobil yang ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti sudah Tuhan kasih berkat ganti aja, enggak apa-apa. Jadi jangan berpikir kalau ganti mobil, saudara jalan-jalan itu kedagingan. Enggak, jalan-jalan sama keluarga enggak apa-apa. Jangan jalan-jalan sama orang yang merusak hidup saudara, amin. Amin, enggak apa-apa. Sama teman segereja, enggak apa-apa, saudara. Masa orang suruh dekem aja di rumah gitu, ya stres juga, saudara. Ya, Tuhan aja ngajarkan firman, nanti ke pantai, nanti ke gunung, loh betul ya? Iya, jalan-jalan, bukan enggak di bait Allah terus kan? Iya, jalan-jalan juga, saudara. Ya, enggak apa-apa. Tapi kita katakan, ayo jangan, beban itu harus kita lepas, keinginan dunia. Jangan hidup hanya kepengen, oh aku hidup kepengen begini, begini. Aduh, semua saudara akan tinggal. Saudara, ya. Kemudian apa dikatakan dosa? Dosa itu keinginan di dalam daging ini. Udah tahu sakit, udah tahu begini, makan. Yang penting kan punya duit toh, enggak dibayarin orang kok. Nah itu kan keinginan di dalam daging kita. Tubuh kita ini bait Allah, firman Tuhan kan, yang harus dijaga. Alkitab katakan sendiri loh saudara. Siapa membinasakan bait Allah, dibinasakan Tuhan. Loh. Yang saudara kan kita ini sudah dibeli. Apapun yang saudara punya, termasuk hidupmu, tubuhmu, semua. Tuhan punya loh. Amin. Ya saudara. Ya jadi kita belajar menanggalkan beban dosa itu sama. Tidak terikat dengan segala sesuatu. Saudara boleh punya banyak, tapi jangan terikat. Dan kalau sudah punya banyak, jangan merasa tidak butuh Tuhan.
Orang itu kalau masih terikat dengan dunia, orang kalau masih mau memuaskan dagingnya, sudah percaya 100% tidak akan bertumbuh rohaninya. Sudah toh? Ya, tidak akan bertumbuh, saudara. Tidak akan bisa diperbaharui, saudara. Jadi kita mesti hati, semakin punya banyak, semakin saudara harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, coba kita lihat ya. Kalau rohani tidak tumbuh, pola pikir tidak bisa dibaharui kalau kita masih terikat keinginan duniawi dan keinginan di dalam daging. Tuh. Biar tahunan jadi orang Kristen, boncel saja ya saudara. Bantet ya saudara. Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2. Kolose 3 ayat 1 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu hidupmu itu sudah ditebus, kamu sudah mendapat anugerah untuk mengalami keselamatan, saudara. Maka dikatakan, pikirkan, cari perkara di atas, di mana Kristus ada. Ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bukan soal materi, saudara. Bukan nyumbang gereja, bukan. Bukan banyak-banyakan korban, banyak-banyakan nolong orang, bukan. Bukan. Tetapi pembaharuan batin, saudara. Bukan salah memberi gereja dan menolong orang, enggak salah. Tapi mencari perkara di atas itu bukan hal begitu, saudara. Tapi kita harus mengalami pembaharuan batin. Kenapa? Ini loh, pembaharuan batin ini persiapan untuk hidup kekal. Seperti saya katakan, Tuhan tidak tanya berapa deposito kita, berapa sawah kita, ternak kita, mobil kita, rumah kita. Enggak, Tuhan tidak tanya itu. Tetapi yang dilihat, apakah di dalam batin kita ada wajah Yesus apa enggak? Atau wajah dunia yang masih ada di dalam hidup. Wajah Yesus ada enggak? Itu, saudara. Jadi kalau kita meyakini kebenaran, saudara yakin firman Allah ini kebenaran, hikmat, saudara, maka kita harus apa? Membuktikan. Kalau saudara yakin kebenaran, maka saudara harus apa? Membuktikan dengan cara apa? Mengenakan di dalam hidup. Seperti saya tadi katakan kan di awal. Kalau saudara yakin Allah itu ada, kenakan itu dalam hidupmu, tunjukkan bahwa hidupmu itu takut akan Allah. Hormat kepada Tuhan. Amin. Itu kan harus dibuktikan. Tidak bisa cuma ngomong doang. Saudara yakin ini obat dari dokter. Kalau saudara yakin, saudara minum enggak? Minum dong. Kalau saudara tidak yakin, saudara buang. Biar itu dikasih sama dokter. Oh ini enggak, buang. Karena saudara enggak yakin. Ini jangan-jangan obat palsu misalnya. Jangan-jangan saya tambah sakit. Saudara buang. Tapi kalau orang itu yakin, sama. Kalau saudara yakin ini kebenaran, saudara harus kenakan. Memang enggak segampang seperti orang pakai baju. Pakai ambil, pakai plek sudah. Enggak. Mengenakan manusia yang baru itu proses memang. Proses yang berkepanjangan, saudara. Selama umur hidup saudara, saudara harus kenakan manusia baru. Sebab orang kadang-kadang ganti-ganti. Di gereja pakai manusia baru, keluar dari gereja manusia lama lagi dipakai. Gereja dianggap seperti mesin cuci. Kalau Senin sampai Sabtu brengsek, masuk gereja, masuk mesin cuci, dicuci, keluar bersih, kotor lagi nanti. Oh bukan gitu, saudara.
Kekristenan tidak semikian. Amin. Ya, saudara, coba kita melihat lagi Efesus ya tadi ya. Efesus pasal 4. Oh sorry, maaf, masih Kolose, Martin. Kolose 3 ayat 3a. Ayat 3 bagian A, semua aja dibaca. Kolose 3 ayat 3. Sorry, saya salah. Kolose 3 ayat 3. Setiga ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, suratan Kolose ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Kolose. Nah, Paulus berkata sebab kamu telah mati. Jemaat di Kolose, saudara, memang di kondisi mati. Mati secara jasmani. Mereka mengalami aniaya. Tuhan memakai pedang Kaisar Roma untuk menghabisi orang Kristen. Ini mati sungguhan ini. Mati secara tubuh. Makanya Paulus menasehati, sebab kamu telah mati. Ya siap-siap gitu. Pasti sudah ada sebagian yang mati. Siap-siap aja. Ya. Dan kemudian katakan mereka mengalami hal itu, saudara. Memang Tuhan, karena Tuhan cinta mereka. Kalau dulu jemaat Kolose harus menghadapi pedang beneran dari Kaisar Roma yang membunuh dan menghabisi mereka. Nah sekarang kita. Saudara mungkin tidak menghadapi pedang itu dari pemerintah, enggak kan ya? Tetapi saudara, kita sekarang pakai pedang firman. Untuk apa? Membunuh gairah dunia kita. Tidak bisa pakai yang lain. Saudara dan saya harus pakai pedang firman untuk menghabisi diri kita sendiri. Kita sendiri. Tidak bisa orang lain. Seperti saya katakan, kita sudah tahu, jangan berusaha merubah orang lain. Sulit merubah orang lain. Rubah dulu diri kita sendiri. Nanti orang lain juga ikut berubah. Benar ya? Ya. Rubah diri kita sendiri ini aja sulit kok mau ngerubah orang. Rubah diri kita sendiri, saudara. Kalau kita melihat orang Kristen di abad mula-mula, mereka tidak punya kesempatan menikmati dunia. Gimana? Seperti saya katakan, orang itu kalau dikejar-kejar, sudah DPO ya. Daftar pencarian orang, ya. Itu saudara, itu saya, apalagi kalau belum pernah ya. Misalnya seorang kena tersangkut narkoba, dia dengar, dia dicari nih. Saya mau tanya, kan kebanyakan tidak akan berdiam di satu tempat toh? Lari sana, pindah kota sana, mana gitu toh? Pindah-pindah. Saya mau tanya, bisa tidur enak? Ya, ada kelotok, orang ketuk malam itu aja, padahal lihat dulure dewek. Tapi dia sudah dredek ini. Udah mungkin masuk di kolong. Nah, saudara, mereka juga mana bisa menikmati dunia kalau situasi orang itu dikejar-kejar. Ketemu di mana saja dibunuh. Ketemu di mana saja ditangkap. Tidak bisa nyaman hidupnya. Kok mau menikmati dunia, mau kulineran, tidak mungkin. Nah sekarang kita ini, saudara kita punya kesempatan menikmati dunia. Ya toh, baik jemaat, baik pendeta, punya kesempatan menikmati dunia. Makanya kita sendiri yang harus membunuh gairah dunia itu di dalam hidup kita. Tidak bisa. Enggak bisa saudara. Kalau dulu kan ya saya pun ya saya merasa kok dulu rasanya kepengen gini gitu ya saudara. Sekarang itu mulai menurun sudah. Mulai pudar boleh dibilang gitu saudara. Jalan-jalan gitu ke mall di Surabaya, kalau dulu matanya jelalatan biar sudah banyak baju di lemari, masih kepengen aja lihat baju, beli baju. Apalagi cewek, kalau sudah tulisannya sale, diskon,
Beli satu dapat 3 lah, ya sudah, tidak niat beli jadi beli, saudara. Itu kan kita. Nah sekarang saudara itu sudah berkurang. Saya merasa udah berkurang dah, ya nggak terlalu dah. Udahlah buat apa gitu ya? Buat apa? Baju banyak-banyak, kain juga masih banyak, saudara belum dijahit kan gitu ya. Nah saudara, jadi kalau kita semakin tidak mencintai dunia, saudara saya kasih tahu, keinginan kepada dunia itu semakin pudar dalam hidup kita. Betul? Ya, benar saudara. Ya, semakin pudar tuh, buat apa ya? Sudahlah, udah pokoknya nikmati aja hidup ya begini-begini. Seperti saya katakan, kita ini tambah tua, tambah banyak larangannya saudara. Biarpun punya duit, banyak larangannya, betul nggak? Makan ini kolesterol, makan itu diabetes, makan itu darah tinggi. Banyak larangannya. Kalau masih kecil sak luwis itu makan opo ae. Ya toh? Tapi banyak larangannya. Sampai ada kan seorang hamba Tuhan berkata gini, dulu waktu masih muda, kos enggak punya duit, makannya ayam putih terus, tahu maksudnya saudara. Ayam putih. Sekarang punya duit, bisa beli makanan yang mahal sekalipun. Enggak boleh. Tapi jangan berkata gini, mau gitu mumpung si enom mangan opo ae. Saudara akan tuai juga nanti tuanya toh. Saudara, jadi kita mesti belajar ya. Jadi saudara ingat, manusia hampir semua manusia lah. Kalau orang itu sudah merasa nyaman hidupnya, aman hidupnya, makmur hidupnya, biasanya merasa nggak butuh Tuhan. Mau apa lagi? Udah kok enak. Mau apa lagi? Makanya salah kalau ke gereja itu mau cari makmur. Mau cari hidup nyaman. Salah. Lah orang kaya enggak butuh Tuhan kalau gitu, karena sudah makmur. Saudara, mau sewa satpam 10 juga bayar juga kuat. Kita ke gereja belajar firman. Amin. Belajar firman. Gereja bukan tempat perdukunan. Ya kalau pergi dukun mau cari pesugihan, kesembuhan, ya naik pangkat. Enggak, ke gereja bukan untuk itu, saudara. Salah alamat kalau ke gereja cari itu, saudara. Ya, dikatakan ayat yang bagian B, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidupmu itu tersembunyi di dalam Allah. Berarti itu ayat sama dengan seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu enggak gampang, kalau ngomong gampang, enggak gampang. Makanya sini dulu harus dirubah. Mana bisa orang berkata hidupku bukan aku lagi kalau mindsetnya enggak berubah. Enggak bisa, saudara. Jadi ayo. Ya, ayo. Seperti saya katakan tadi, orang semakin kaya, semakin merasa enggak butuh Tuhan, enggak butuh apa-apa, enggak butuh siapa-siapa. Ya kan? Enggak butuh pertolongan orang, enggak. Bisa bayar orang, enggak butuh, enggak terlalu butuh. Bahkan enggak butuh, saudara. Nah, itu bahaya. Kenapa? Kalau orang semakin kaya, semakin terikat dengan kekayaan, lain kalau enggak terikat. Biasanya makin terikat. Makin terikat dengan enggak pernah mikir sorga. Kenapa enggak mikir sorga? Karena hidupnya sudah nyaman. Itu lebih bahaya loh. Jadi saudara yang mikir, aduh pengen kaya terus. Oh, lebih bahaya saudara. Kayamu buat apa? Kalau buat dirimu sendiri, ya calon. Calon kita binasa. Saudara, jadi kita kalau orang hidup banyak masalah, ya memang tidak mesti masuk surga, tapi paling tidak betah loh di bumi ini, betul ya? Maaf ya, bukan menganjurkan saudara bunuh diri, bukan. Tapi kenapa orang bunuh diri? Alasannya biasanya apa? Ya stres. Kenapa stres? Udah tidak kuat, dia pikir supaya selesai nih masalah, betul? Supaya selesai. Ya kan? Pikirnya mati udah selesai kan, katanya kalau mati sudah tidak ada masalah. Tapi kalau mati itu
lihat dulu. Saudara, kan mati maunya supaya selesai ini masalah, udah enggak mau mikir. Punya suami, enggak genah anak, enggak karuan misalnya gitu. Udah, duit enggak gablek. Saudara, udah mumet. Gantung diri, minum racun dan lain sebagainya. Makanya saya katakan kalau orang itu hidupnya banyak masalah, itu lebih gampang dibawa ke surga. Kenapa? Ya di sini udah, aduh wis, memang bener enakan di surga dah. Betul ya? Tapi jangan bunuh diri. Ya, enakan di surga dah. Sekarang aku hidup begini, mikiri bojo kayak ngono, misalnya mikiri anak kayak gitu, aduh sudah tidak ada yang diharapkan lagi. Siapa yang diharapkan? Tuhan aja dah. Tuhan saja dah yang bisa menghibur aku, nyenengno aku, itu mah Tuhan aja. Semua nggak bisa sudah. Kan hopeless dengan dunia ini. Kehilangan pengharapan, putus asa dengan dunia. Tapi orang yang seperti itu lebih gampang dibawa masuk ke surga. Saudara. Tapi kita bukan berarti gini loh. Tidak menikmati dunia itu bukan konyol saudara. Bukan konyol artinya. Saudara tidak menikmati dunia tapi saudara tetap harus sekolah. Usahakan ranking 1 kalau bisa. Minimal 10 besar deh. Gitu. Jangan 1 dari belakang. Ya. Saudara harus tetap kuliah, tetap kerja, harus saudara, harus kerja keras. Terus untuk apa? Mengabdi kepada Tuhan. Saya kadang-kadang agak, boleh sedikit curhat ya. Kadang-kadang saya berpikir begini, saya lihat gereja-gereja lain, ya ini keluhan di dalam hati saudara, mudah-mudahan ada yang merespon. Saya juga ngomong sama Minggus ya, mungkin ngedak. Kok di gereja-gereja lain anak muda mau terlibat ngurusi soal komputer. Saya punya anak muda rasanya kok enggak ada yang terbeban ya. Ini loh Bapak Ibu gembalanya gaptek. Tapi anak-anak ini enggak ono sing tante tak tulungane tante. Kalau di gereja lain tuh bagus-bagus, bisa ngedit, bisa ini. Ndek sene ya iki ae wis wong pendetane isone iki, Saudara. Tidak ada yang punya beban. Pinter tapi ya tidak terbeban saudara. Kalau saya berpikir, maaf ya, kalau saudara tersinggung tidak apa-apa, ya bertobat toh saudara. Kalau di gereja lain ya, di gereja lain tidak apa-apa toh saya cerita. Yang pinter bikin kue gitu. Kalau ada acara yang bisa masak, saya ada tante. Ya mungkin modal oke dari gereja, tapi dia punya hati gitu loh saudara. Punya hati, saya dah yang buat. Adek kini kok gak ono, aku sampai bingung saudara. Gereja lain loh yang terbeban. Saya teman mau pesen kue, sudah ndak usah pesen. Saya nanti nyumbang Natalan untuk GPDI Prajekan. Loh bayangkan saudara. Itu loh kok. Itu semoga mengetuk hati saudara. Kok udah ada yang punya beban. Wong aku ya iso pinter nggawe kue, ya bagian yang pinter-pinter nggawe kue, ya guyub rukun gawe. Enggak, malah kita nih loh disumbang dari gereja lain saudara. Dari jemaat lain. Itu loh. Something wrongnya di mana saya enggak tahu. Ya kan? Tahu gini, pesen repot. Kok gak enak diceladu. Pesen di mana gak enak. Waduh. Ya. Saudara, ayolah kita belajar. Itu loh pelayanan. Saudara pikir pelayanan cuma di sana doang? Enggak. Pelayanan itu segala sesuatu yang saudara kerjakan menyenangkan hati Tuhan, itu pelayanan. Mau di toko, mau di pabrik, mau di seleb, mau di manalah, semualah di sekolah, mana saja dah. Itu pelayanan. Segala sesuatu yang saya lakukan menyenangkan hati Tuhan, itu pelayanan, saudara. Jadi pelayanan itu bukan cuma ini, urusan di gereja ini enggak. Saudara melayani pembeli dengan baik, ya itu pelayanan kepada Tuhan juga. Kan firman Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lakukan kepada saudaramu ini, kamu lakukan untuk siapa? Untuk aku. Bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong. Nah, ayo saudara belajar. Ya, kita belajar saudara ya. Mengabdi kepada Tuhan.
Ya, jadi bukan sekedar jadi orang Kristen. Ayo terus berubah, semakin mengenakan manusia baru, semakin mengenakan kodrat ilahi. Hidupku bukan aku lagi, aku mau Tuhan. Tidak hidup bagi diriku sendiri terus, aku mau. Juga bagi orang lain, berbagi. Berbagi itu bukan cuma kasih duit, saudara, bukan. Berbagi itu banyak hal saudara bisa lakukan, tidak punya duit, yang hal yang lain lah. Saudara bisa tanya saja sama Tuhan yang punya kehidupan saudara, ya. Jadi kita harus membunuh firman, ya. Kenakan manusia baru, Efesus 4 ayat 24. Efesus pasal 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus mengenakan manusia baru itu memperagakan seperti saya tadi katakan. Memperagakan hidupnya Tuhan. Tuhan itu hidup dalam kebenaran. Tuhan itu hidup dalam kekudusan. Itu yang harus kita contoh. Dan kita peragakan, kita kenakan. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa menikmati. Saudara, kita mau belajar ya. Belajar saudara. Ya. Yuk, 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 6 ayat 17. Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, kita kan kepengen diterima Tuhan. Ini loh, keluar dari mereka. Mereka siapa? Pisahkan dirimu dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Jadi kita harus keluar dari perkara-perkara yang najis. Pisahkan diri kalau punya teman-teman yang enggak beres, saudara. Saudara harus keluar. Oh, punya teman bisnis, kan enggak semua Kristen. It's okay. Tapi saudara juga harus milih. Kalau ngobrol seperti kemarin disampaikan, kalau kita bergaul erat itu harus milih teman. Bisnis is bisnis, oke. Say hello saja. Jangan bergaul erat, saudara. Karena apa? Pergaulan itu yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Ya, namanya buruk, pengaruhnya pasti juga buruk. Ya. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimin semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, kalau kamu berani menyebut Allah itu dengan kata Bapa, ya, kita seringkali kan Bapa yang di sorga kan gitu ya. Kita berani menyebut Bapa, maka kamu ingat ya, Bapa itu tidak memandang muka. Cantik, tidak cantik, ganteng, enggak ganteng, kaya, tidak kaya. Berpangkat, tidak berpangkat, Bapak enggak ngurusi itu. Tapi dikatakan, Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Apa yang kamu kenakan dalam hidupmu? Manusia lama atau manusia baru? Atau kamu punya memang manusia lama, tapi saudara mulai bergerak untuk hidup memiliki manusia baru. Itu dinilai oleh Bapa, saudara. Ada orang bertanya gini, seandainya kita mati belum sempurna, masuk neraka enggak ya? Masuk neraka enggak? Masuk neraka enggak?
Kalau saudara meninggal, saudara belum sempurna, masuk neraka enggak? Belum tentu. Jangan ketakutan, sempurna itu artinya apa? Dewasa, saudara. Utuh. Ya. Itu juga arti sempurna. Jadi kalau saudara, yang Tuhan lihat itu usaha saudara untuk jadi sempurna itu loh. Ada enggak? Makanya kita seringkali mungkin saudara juga perlu tahu. Saudara jangan pukul anak saudara kalau dia sudah belajar sungguh-sungguh nilainya tetap jelek. Gak usah marah-marah, saudara-saudara lihat dia tekun belajar enggak? Kok dia tekun belajar? Ada anak yang memang kemampuannya udah segitu. Ada anak yang belajar sekarang sebentar lagi 5 menit lupa. Apalagi di sekolah, kan gitu. Jangan terus saudara ambil sapu, saudara pukulin sampai habis. Ya. Saudara, usahanya itu yang dilihat, saudara juga. Tuhan itu juga lihat perjuangan saudara. Saudara berjuang enggak untuk merubah hidup? Saudara berjuang enggak untuk menjadi seperti Yesus? Berjuang enggak? Kan ada orang gini, ya biarin aja lah. Ya wis kayak gini nih aku maunya. Ya Kristen lah, enggak usah terlalu ekstrim lah. Enggak usah terlalu fanatik lah. Yang penting masih Kristen. Yang penting ya sesekali masih ke gereja. Oh bukan, itu kan menunjukkan enggak berjuang toh. Halo? Enggak berjuang. Bukan juga terus gini, yang penting berjuang ya. Enggak usah ke gereja kan, yang penting berjuang ya. Ke gereja itu belajar firman. Amin. Saudara, jadi perjuangan saudara dinilai oleh Tuhan. Kalau saudara rutinitas dari tahun ke tahun ngono tok, enggak berubah. Kristen ya mungkin mundur enggak, maju enggak, ya sudah, jalan di tempat. Udah umurnya tambah tua, enggak semakin berohani, semakin antik. Saudara enggak boleh semakin antik loh. Halo, lain kalau sudah dengar firman sudah pikun, sudah enggak bisa diomongi. Udah kupingnya enggak tapi dengar, pikun lagi, udah lupa semua. Tapi saudara sini kan belum ada yang pikun toh. Saudara ayo, saudara berubah. Terlebih yang tua-tua ini harus berubah. Saudara harus jadi contoh buat generasi muda saudara di keluarga saudara. Amin, amin. Saudara jangan bangga kalau galak. Mamaku galak loh. Pedih kabeh wong sak pasar oh. Saudara jangan bangga. Bangga kalau saudara dikenal di pasar orang yang baik hati. Amin. Ya, saudara. Jadi ayo untuk bisa bersekutu dengan bapak-bapak bilang, ingat ya, kalau kamu manggil aku bapak, kamu ini numpang loh di bumi. Loh, numpang kamu ini. Ingat ya, gitu saudara kalau boleh dibilang. Untuk bisa bersekutu dengan Bapak, saudara, harus bersedia enggak terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Makanya diingetin, numpang loh ya, numpang loh. Di bumi numpang, kalau namanya numpang, enggak boleh sembarangan, betul enggak? Ya kan, kalau ada orang numpang di saudara, terus macak bos, saudara usir kan? Usir lah, kita bilang, aku ini yang punya rumah, kok kamu yang seperti kamu yang punya rumah, aku yang numpang. Peraturannya dia yang harus berlaku. Loh ya kita bilang silahkan keluar aja. Tidak boleh terikat. Kita ini cuma numpang. Semua itu Tuhan punya, cuma numpang. Kemudian apa? Kalau kita mau bersekutu dengan kenakan hidupnya Yesus. Kenakan saudara. Belajar make apa yang Tuhan ajarkan. Sebab apa? Bapak itu berkata, ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Ini loh. Iki loh model manusia yang bisa memperkenankan hatiku, ini loh. Kalau kamu mau berkenan padaku, ini loh. Ini loh manusia yang ikuti kehendakku. Kan firman Allah katakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Taunya bagaimana? Tuh contoh hidupnya Yesus. Karena tidak pernah bertentangan dengan kehendak Bapa. Ya itu, kita mesti belajar. Bukan cuma sekedar jadi Kristen. Ya, memang saudara,
Kalau dulu terus terang, mungkin saudara yang lama-lama juga berpikir gitu. Paling enak itu dadi wong Kristen. Betul? Berpikir gitu? Gak usah selamatan ini itu. Nah, ya toh, gak ngantekno duit. Selamatan ini itu, ndak harus kan, ndak wajib. Bajunya juga pakai baju apa boleh, kelir-kelir boleh, yang penting sopan. Udah, itu aja. Ya, ndak harus begini. Doanya juga ndak ada jam-jam tertentu. Loh, paling enak di mana saja kita bisa berdoa. Betul ya? Nah, kita berpikir enak jadi wong Kristen. Ternyata setelah kita belajar kebenaran, jadi Kristen itu paling berat. Kenapa paling berat? Kristen itu merenggut seluruh hidup saudara dan saya. Kan dibilang gini, kalau kamu percaya menerima Tuhan Yesus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai detik itu juga hidupmu bukan milikmu tapi miliknya Tuhan. Tuh, diambil kabeh. Betul? Bukan cuma hidupmu, hartamu semua juga milik Tuhan. Kamu hanya pengelola. Bukan owner, betul ya? Bukan pemilik, tapi pengelola. Loh, kan dipek kabeh toh? Dipek kabeh toh? Kristen itu merenggut seluruh hidup kita. Itu sebabnya Kristen mula-mula di kondisi Tuhan mengalami aniaya. Karena waktu itu tidak ada Alkitab, betul? Belum ada Alkitab full seperti saudara. Dari mana mereka belajar? Hanya hidupnya Tuhan Yesus, hidupnya Tuhan Yesus. Yesusnya sudah mati, sudah naik ke surga. Betul ya? Gereja mula-mula kan? Enggak ada. Memang Tuhan kondisikan mereka dengan alami aniaya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Supaya apa? Kekristenannya sejati. Makanya orang Kristen itu kalau dianiaya tambah tumbuh, saudara. Jadi kalau saudara punya banyak masalah, saudara berarti disayang Tuhan. Dengan banyak masalah saudara akan banyak berdoa, betul? Nah, dengan banyak masalah saudara akan dekat sama Tuhan. Kalau tidak ada yang nolong, siapa lagi? Ya sudah, bengoknya sama Tuhan. Tadi Yeni tadi saksi, coba bilang gitu kan? Minta tolongnya sama siapa? Sama Tuhan, bukan sama Cieng, enggak. Jadi kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, Yen, Tuhan sayang kamu. Saudara jangan gini, urip sepisan kok yo gini yo. Tuhan, enggak. Bilang sama Tuhan, aku tahu Engkau izinkan persoalan yang menimpa hidupku tidak melebihi kekuatanku. Dan aku tahu kalau Engkau mengizinkan ini terjadi, Engkau menopang hidupku. Amin. Saudara, jangan kanak-kanak terus, mewek-mewek, saudara. Makanya saya katakan sama Cik Lin, bukan berarti kalau nangis itu hadirat Tuhan ada, enggak. Kadang-kadang kita nangis itu nangisi diri kita sendiri loh. Melas, ya, mengasihani diri sendiri, sakno ya aku iki gitu, saudara. Betul enggak? Kok aku enggak seperti orang lain? Hidup masalah ini belum selesai, tambah lagi, belum tambah lagi, kok tambah terus. Kita nelongso katanya orang Jawa. Ngenes. Enggak, jangan ngenes ya Cik Lin ya. Harus kuat. Punya Tuhan. Amin. Ya, saudara. Jadi kita ngerti ya, saudara. Kekristenan itu baru sejati kalau saudara mengalami persoalan dalam hidup saudara. Tuhan itu merubah tidak bisa tidak, harus lewat persoalan. Tidak bisa tidak. Saudara, harus lewat persoalan, entah apa saja, sesuai masing-masing saudara. Ya, jadi ayo kita mau belajar untuk semakin hidup seperti Tuhan Yesus. Kita belum bisa dikatakan lahir baru kalau kita ini lahir baru itu bukan percaya Yesus, dibaptis, lahir baru, hore. Enggak, saudara. Enggak. Kita perlu diproses. Proses terus supaya menjadi anak-anak yang
sah. Huios. Ya, kita harus menjalani proses. Saudara harus ingat, dari dulu selamat itu sulit. Kalau dulu kan diajar sama selamat itu gampang ya. Dulu diajarnya, sekarang banyak orang bahkan sampai sekarang. Asal percaya Tuhan Yesus, mati masuk surga. Oh, enak. Mak nyaman ya toh. Enak bener. Sekarang kita belajar enggak gitu. Percaya Tuhan Yesus. Lewati proses, hidupmu dibaharui terus menerus. Firman Allah katakan, batinku harus dibaharui meskipun tubuhku makin merosot, tapi batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Itu perjalanan kita, saudara. Batin kita harus dibaharui. Kalau cuma diajar percaya, yang penting percaya. Percaya apa? Percaya. Kok enak man, percaya Yesus, masuk surga mati loh. Tidak berbuat apa-apa, saudara. Hidupnya tetap brengsek aja, yang penting lah percaya Yesus gitu. Saudara, itu yang bikin orang Kristen juga rusak, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah ngajar gitu, cari di Alkitab. Cari saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Tidak. Berjuang kamu, betul? Berjuang masuk pintu yang sempit. Ya, berjuang. Sebab apa? Banyak orang yang pengen masuk, tidak bisa. Oh, cuma pengen. Pengen kok itu enggak bisa, saudara. Pengen, oke, harus ada keinginan. Kalau sudah pengen apa? Harus bertindak dong mencapai keinginan itu. Saudara mau seperti Yesus? Mau, amin. Ngono tok. Ya enggak bisa. Harus ada perjuangan. Ayo kita jaga kestabilan hidup rohani kita. Jangan doknyeng, ya orang doknyeng. Nanti masih manusia lama, nanti sebentar lagi manusia baru. Enggak, saudara. Meskipun kita masih bisa jatuh, tapi jangan sengaja jatuh. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Biarlah kita minta kepada